ini sudah bisa dimulai ya kajiannya, sudah terkumpul 18 orang. Ya. Kita mulai ya. Baik Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat peserta tadabbur Al-Qur'an yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah malam hari ini dipertemukan kembali untuk meneruskan tadabbur Al-Qur'anul Karim. Kita masuki ayat yang ke-191 surat Al-Baqarah halaman 30. Ayat 191 sampai 196 insyaallah. Seperti biasa kita akan mulai dengan tilawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan 10 kebaikan di setiap huruf yang kita baca. Allah turunkan ketenangan dalam hati kita. Allah jaga kita melalui malaikatnya dan masukkan kita ke dalam hamba-hamba Allah yang banyak berzikir kepadanya. Silakan buka Al-Quran. Al-Quran ayat 191 surah Al-Baqarah. Waqtuluhum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ayat yang kita baca ini masih meneruskan ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya terkait dengan kewajiban kita berperang atau memerangi orang-orang yang memerangi kita. Ayat 190, waqatiluhum fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu, ya, wa la ta'tadu. Jangan kamu berlebihan, melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Di dalam Islam itu, perang itu satu hal yang syariat. Ya, jadi jangan dibilang bahwa perang itu nggak ada syariatnya. Ini ayatnya jelas ini. Dan perang dalam Islam itu, dalam istilah hukumnya sering dikatakan jihad. Berjihad di jalan Allah. Atau berperang di jalan Allah. Nah, di antara kewajiban perang, itu adalah melawan orang-orang yang memerangi kita. Tapi ketika kita perangi mereka, jangan berlebihan. Ya, target itu sampai mereka berhenti. Nah, ini Allah jelaskan pada ayat-ayat yang kita baca tadi. Ya, orang-orang yang memerangi kita itu Allah suruh bahwa waqtuluhum haitsakitum. Bunuh mereka di mana saja kamu temukan. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Usir mereka dari mana kamu diusir oleh mereka. Jadi memang orang kafir itu, ya, targetnya itu membunuh dan mengusir kaum muslimin. Ya, kemudian bukan hanya itu, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat, lebih berat dari pembunuhan sendiri. Apa itu fitnah? Fitnah bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Indonesia itu isu-isu yang belum tentu benarnya. Belum tentu benar beritanya. Itu disebut dengan isu, ya.
Kalau fitnah dalam Islam itu apa? Upaya-upaya yang dilakukan oleh orang kafir atau siapa saja untuk menyusahkan orang-orang mukmin, seperti boikot ekonomi, seperti dihambat dihambat mereka ya, kehidupan beragama mereka, kehidupan berekonomi mereka, dibuat mereka susah, disiksa sampai disiksa. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, orang yang menyiksa kaum mukmin laki dan kaum perempuan, walahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq, bagi mereka azab neraka dan jahannam dan azab api neraka yang membakar mereka nanti. Nah, kemudian Allah ya, Allah larang kita wala tuqatiluh min dal masjidil haram. Yang kamu perangi mereka ketika berada di Masjidil Haram. Hatta yuqatilukum fi, sampai mereka sendiri yang mulainya. Ya. Fa in qatalukum faqtuluhum. Kalau mereka merangi kalian, maka perangi pula lah kalian. Perangi pula lah mereka itu. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Itu sebagai balasan di dunia oleh Allah untuk orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Nah, sekarang lihat, umat Islam diperangi di mana-mana kan? Di Kashmir, diigyur oleh Cina, di Kashmir oleh India, umat Islam di India sendiri diperangi oleh pemerintah India, ya kan? Di Irak diperangi oleh Amerika dan Syiah, di Suriah juga, di Yaman juga, di Palestina oleh Yahudi, kerjasama dengan seluruh kekuatan dunia ini kan. Jadi umat Islam itu sekarang sedang diperangi oleh banyak musuh-musuh Allah Ta'ala. Ya. Lalu bagaimana umat Islam ikut perang, umat Islam Chechnya ikut perang ya, melawan Ukraina yang Kristen Katolik, ya. Kalau presidennya Yahudi, ya, orang Rusia itu Presiden Vladimir Putin itu Kristen Ortodoks, dia bukan komunis ya, Kristen Ortodoks. Komunis sudah hancur sejak tahun 1991. Nah itu tidak boleh, ya. Makanya pemimpin Chechnya itu Ramzan Kadyrov itu adalah bonekanya Rusia. Dulu Chechnya dihancurkan oleh Rusia itu akhir-akhir tahun 90-an sampai tahun 2000-an hancur lebur. Nah, Kadyrov ini dibina oleh Vladimir Putin. Ketika itu dia masih menjabat kepala intelijen Rusia sebelum dia jadi presiden 20 tahun yang lalu itu. Nah, sekarang jadi Chechnya itu jadi negara boneka Rusia. Nah, termasuk juga Bashar Assad, Suriah ya, bonekanya Rusia itu. Boneka Iran, boneka Rusia. Iran sama Rusia itu sama. Iran, Rusia, Cina itu satu mazhab itu. Komunis. Jadi Suriah itu pemimpinnya itu Bashar Assad yang diperangi oleh rakyatnya sekarang itu minta bantuan sama Rusia untuk menghancurkan perlawanan kaum muslimin terhadap Bashar itu. Dibombardir lah, hancur lah. Nah sekarang juga dia minta bantuan lagi untuk dikirim ke Ukraina untuk melawan Kristen. Jadi orang yang nggak paham jadi kacau tuh kelihatannya dia. Di sini konteksnya ini kita berperang benar-benar umat Islam dengan kaum kafir. Ya, simpelnya itu ya di Madinah Rasulullah SAW dengan para sahabat Muhajirin dan Ansar mendirikan sebuah negeri Islam, negara Islam, terus diperangi oleh orang. Konteksnya ini nih. Sekarang ini campur aduk ya, kayak gado-gado ya, nggak jelas mana hak mana batil, sesuai dengan situasi kondisi akhir zaman kan. Ya, fitnah itu banyak, ternyata fitnah syubhat, cara-cara berpikir, cara paham-paham yang nggak jelas. Padahal mereka pakai takbir juga, tapi berperang di bawah bendera kafirnya, orang kafir Vladimir Putin kan. Sebenarnya antara Rusia dengan Ukraina sekarang tuh alasannya doang tuh Eropa itu sebenarnya perang saudara. Pada intinya itu mereka perang saudara antara sesama Kristen Ortodoks. Kan pemimpinnya yang di Rusia adalah Kristen, pemimpinnya yang di Ukraina adalah Yahudi. Zelensky itu Yahudi Tulen itu.
Zionis tuh, dan dia mendukung ya agresi Yahudi kepada Palestina itu. Makanya dia datang ke Tel Aviv, dia bujuk-bujuk pemerintah Yahudi Israel itu untuk membantu dia. Ya mereka juga disamakan sama dia bahwa negara dia terancam oleh orang-orang Arab, maksudnya orang Islam maksudnya. Karena kami juga terancam oleh Rusia minta perang. Jadi memang ada indikator begini ya, Bapak Ibu sekalian ya, yang saya baca ya, itu ada indikator Ukraina itu mau dijadikan negara Yahudi juga. Ada indikator ke sana, tapi itu masih masih dapat perlawanan banyak dari Eropa. Mereka tetap mempertahankan Palestina sebagai negara Yahudi. Padahal kalau mereka pergi ke Ukraina saja, orang-orang Yahudi di Palestina, dan Palestina bebas merdeka dari Yahudi, sebenarnya itu konflik dunia ini sudah akan berkurang. Ya, konflik ini terjadi karena mereka mencaplok tanah suci umat Islam, Palestina, dan lebih khusus Baitul Maqdis ya, dalamnya ada Masjidil Aqsa. Selama itu belum bebas, konflik dunia ini nggak akan berhenti. Karena banyak punya kepentingan. Ya. Orang Kristen sendiri punya kepentingan untuk menaruh Yahudi di Palestina itu, di negeri Islam itu, agar mereka tidak diganggu dan merasa aman Eropa itu. Padahal mereka nggak sadar bahwa Eropa Kristen itu sudah dikuasai juga sama Yahudi secara ekonomi, secara politik, secara kebijakan. Bayangkan Amerika contohnya ya, sama Uni Eropa kan, itu kan bertriliun-triliun dolar, beratus-ratus miliar dolar membantu Yahudi itu per tahun. Itu jadi dari anggaran APBN mereka, ya kan, itu berarti cost-nya besar sekali kan, dengan memelihara Yahudi di Palestina itu mereka cost-nya besar sekali. Tapi itu kebodohan orang-orang Kristen yang sudah diketiaki dikangkangi oleh Yahudi. Di dunia ini kan semua dikangkangi Yahudi kan. Nah, Vladimir Putin itu ingin lepas dari kangkangan Yahudi itu. Karena kerajaan atau imperium Rusia, ya kerajaan Tsar Rusia yang Kristen Ortodok dihancurkan oleh Yahudi melalui revolusi Bolshevik, ya revolusi komunisme tahun 1917. Ya, kemudian hancur mulai 1987 dan bubar total tahun 1991 setelah kalah mereka memerangi Mujahidin Afghanistan. Itu ceritanya. Sekarang terjadi konflik perebutan kekuasaan antara Eropa Barat yang Kristen Katolik dengan Eropa Timur termasuk Rusia yang Kristen Ortodoks, serta termasuk di Ukraina, Belarusia, ya, dan di Rusia itu sendiri. Dan mayoritas wilayah Rusia itu sebenarnya wilayah kaum muslimin yang mereka caplok sejak dari kerajaan Tsar sampai kekuasaan Uni Soviet komunis itu. Jadi sebenarnya 70% lebih wilayah Rusia sekarang itu, mungkin 90% lebih itu wilayah Muslim sebenarnya. Islam telah datang ke wilayah sana 300 tahun sebelum Kristen Ortodok datang ke sana. Jadi Kristen agak terlambat datangnya ke daerah sana itu. Tapi ya sampai hari ini, ya, sejak beberapa abad ini, ya, mereka yang menguasai. Nah, umat Islam wajib memerangi umat kafir yang memerangi mereka. Itu cara Allah untuk memberikan azab balasan di dunia sebelum diazab di akhirat pada orang kafir itu. Cuma umat Islam juga punya aturan-aturan ya. Di antaranya tadi jangan berlebihan. Yang kedua, berperang itu wajib kalau kita diperangi. Dan yang ketiga, fa'inin tahu fa'inallaha ghafurur rahim. Kalau mereka berhenti tidak memerangi, ya kita juga stop, berhenti, serahkan kepada Allah, nggak boleh perangi lagi. Kenapa harus berperang? Allah jelaskan di sini, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi penyiksaan-penyiksaan, bencana-bencana, siksaan-siksaan yang diterima oleh umat Islam dari mereka. Itu satu ya. Jadi perang dalam Islam itu untuk menjaga umat Islam dari serangan-serangan orang kafir sehingga nanti hancur ekonominya, hancur negerinya, hancur umatnya, hancur agamanya.
Wa yakuna dinu lillah. Kemudian yang kedua adalah bahwa agama itu kembali milik Allah Ta'ala. Sistem hidup itu, kan kalau orang kafir menang, kayak di Indonesia, Belanda menang, ya kan kita kan dipaksa ngikutin aturan mereka kan. Kayak orang Inggris menang di Malaysia, di mana-mana. Mereka dipaksa sampai hari ini, walaupun setelah pergi secara fisik, mereka setelah bebas secara fisik, tapi secara undang-undang, secara aturan, secara agama masih diatur oleh mereka kan. Makanya sampai sekarang nih kita ini diatur oleh orang-orang kafir Barat itu, mau Inggris, Portugis, Jerman, apa namanya itu, Amerika, mau diatur. Maka Allah katakan tidak, perang itu wajib bagi orang memerangi kita. Ya, kenapa? Karena mereka memerangi kita itu karena kita berislam itu, karena kita menegakkan syariat Islam. Kalau nggak menegakkan syariat Islam, pasti mereka nggak akan perangi. Nah, Allah katakan tidak bisa begitu. Ya, perangi mereka agar tegak agama Islam di bumi umat Islam itu. Tapi tetap sekali lagi fa in tahau fala udwana illa 'alal zalimin. Kalau mereka sudah berhenti tidak memerangi umat Islam lagi, itu tidak boleh ada permusuhan kecuali bagi mereka yang memerangi lagi umat Islam atau musuh umat Islam. Nah, kemudian bagaimana hukum berperang di bulan haram? Jadi bulan ini kan ada 12, ada 4 bulan, minha arba'atun hurum. 4 bulan yang Allah haramkan berperang, bulan Rajab, ya. Bulan Rajab, bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu 3 bulan itu umat Islam tidak boleh berperang. Tapi tidak boleh berperangnya itu kalau memulai perang ya. Tapi kalau mereka yang memulai perang boleh. Maka Allah katakan apa? Asyharul haramu bisyahril haram. Ya, bulan yang diharamkan, wal hurumatu qisas, dan pelanggaran terhadap kehormatan Allah terus dikisas. Artinya apa? Kalau orang kafir menyerang kita di bulan haram, harus dibalas di bulan haram itu juga, nggak ada masalah. Kalau mereka dari pembunuhan, ya harus dibunuh juga. Itu kan qisas. Ya, mungkin ayat ini yang dimaksud oleh siapa itu, Saifus Syaitan, Ibnu Iblis itu ya. Saya nggak katakan dia namanya Saifuddin, karena Saifuddin itu kan pedang agama kan, pedang agama Islam. Ini Saifus Syaitan, pedang setan, dan Ibnu Iblis. Ini kan Ibrahim kan nama Nabi yang mulia kan. Jadi saya namakan dia Saifus Syaitan Ibnu Iblis. Mungkin ayat ini yang dia maksud bahwa ada 300 ayat dalam Al-Quran harus dihapus karena melahirkan terorisme dan radikalisme kan. Nah, lihat dong, baca, makanya kita tantang dia. Ayo buktiin yang mana ayat itu. Yang mana ayat yang maksud radikal, yang mana yang maksud dengan maksud teroris itu. Tolong buktikan. Saya siap debat sama dia tuh. Ini kan. Tapi dengan catatan di depan orang ramai, debat ramai atau debat di media, kemudian saya bawa palu, ya kan? Saya bawa palu, ya, martil. Kalau dia nggak bisa buktiin ayat itu teroris, saya ketok palanya sekali aja, ketok jidatnya keras-keras, ya kan? Jadi memang kurang ajar betul tuh ya. Dan itu terjadinya apa, penghinaan, penyerangan. Itu kan udah perang pada Allah dan Rasulnya namanya itu ya. Innalladzina yuharibuna Allah wa Rasulahu. Itu depan mata kepala kita, berarti karena kita nggak dianggap oleh orang kafir itu kan. Karena kita nggak berani merangin mereka. Makanya kita nggak dianggap. Allah Maha tahu, orang kafir tahunya cuma perang, bahasanya senjata. Nggak tahu bahasa diskusi, nggak tahu. Bahasa debat baik-baik, nggak ngerti mereka. Mengerti kan perang, maka Allah suruh kita perangin mereka. Nah sekarang kalau si Saifus Syaitan Ibnu Iblis itu mau debat sama saya siap tuh. Ya, tapi gitu syaratnya, saya minta 2 syaratnya di depan orang ramai, secara umum, tonton ramai-ramai, kemudian atau di televisi, ya, media-media. Nah, tapi bawa palu 1, saya mau bawa palu 1, bawa martil. Kalau dia nggak bisa buktiin 300 ayat itu sumber terorisme atau sumber radikalisme, saya ketok palanya sekali aja. Ya, biar dia tahu kan. Karena orang-orang begitu tuh nggak akan di ini oleh aparat, nggak akan. Itu sudah berapa kasus kan, banyak kan, yang dulu juga, dan yang di Amerika juga udah, di Amerika baru dia ngomong. Sekarang hilang ya kasusnya kan, menghina umat Islam. Bahkan yang di lokal sendiri masih ada, Indonesia ini berkeliaran itu kan, ada Armando,
Ya, Denny Siregar, ya, Abu Gosok, masih berkeliaran mereka kan menghina Islam, nggak diapa-apain. Ya, jadi harus umat Islam yang bertindak itu, perangi mereka itu. Kalau saya sih sederhana aja, ya kan, diskusi kita tanya ayat mana yang dimaksud radikal itu. Kalau benar ayat itu benar-benar nyuruh kita radikal dan apa terorisme dan terbukti satu aja, ya, nah, ya baru kita hapus. Ya, nggak semua, kemudian 300 ayat itu kita hapus, semua Al-Quran dihapus nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak bisa buktiin, saya nggak perlu menghapus buku apa kitab Injil mereka, nggak perlu. Saya cukup ngetok kepala dia pakai palu aja sekali aja. Nah, terus saya dor dia pakai pistol sekali jidatnya kan, selesai kan. Jadi umat Islam ini sekarang udah kayak buih bener, udah nggak mutu kan, diapain aja diem aja kan. Apa aja ekonomi dipersusah, agama dipersusah, sama dia karena nggak mau ikutin syariat Allah. Ya, pada orang memerangi kita harus diperangi lagi. Cuman kita nggak berlebihan. Allah katakan apa? Faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Siapapun mereka orang kafir itu yang menganiaya kalian, aniaya pula mereka sejenis, ya, aniaya mereka, tidak boleh berlebihan. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Perang itu bukti takwa Allah, ya. Perang itu salah satu bukti kita bertakwa kepada Allah, takut pada Allah, menjunjung tinggi perintah Allah, ya, meninggalkan larangan Allah, itu buktinya. Dan bahkan Allah menjamin bahwa Allah mau bersama kita. Wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Berarti orang mukmin yang bertakwa, yang berperang dengan Allah itu Allah mau bersama mereka. Dan sekarang kita kan seakan-akan ditinggalkan Allah kan. Agama dihina, umat Islam diinjak-injak, ekonomi dipermainkan, negeri dipermainkan, tokoh-tokohnya dikriminalisasi, penjara, ulama. Kita nggak ada yang bisa ngapain kan. Allah, kita berdoa, Allah nggak kabulin. Allah nggak lihat kita, nggak perhatiin kita. Allah udah biarkan kita wa yadharuhum fi tughyanihim. Allah biarkan kita dalam ketersesatan ini, ya, terombang-ambing dalam kesesatan. Na'udzubillah, ya. Makanya ya, sering-sering jadikan Quran sebagai sahabat, sebagai kitab yang pedoman hidup, sehingga apa yang kita baca ada di situ aturannya, kita ikuti aja. Kalau enggak kita semakin jauh dari Allah Ta'ala. Nah, makanya Allah berikutnya katakan bahwa amfiku fisabilillah. Berinfaklah kamu jalan Allah, berinfak jalan Allah, apa ya? Biaya itu perang itu dibiayai. Nggak bisa perang tanpa biaya, itu nggak ada. Ya, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu lemparkan dirimu kepada kehancuran. Apa artinya? Dengan meninggalkan jihad. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, ya, ya, selama kita meninggalkan jihad di jalan Allah, kita akan dihinakan oleh orang kafir. Dan itu akan terus-menerus terjadi sampai kita bisa kembali kepada agama Allah dengan benar. Berarti ada kesalahan kita dalam beragama hari ini. Kalau kita lihat, ya, coba lihat macam-macam sekarang aliran pemahaman, ya. Ada yang waduh macam-macam lah. Kalau saya sebut satu-satu tambah pusing. Banyak sekali pemahaman agama yang ngaco-ngaco. Menikah antar agama boleh, macam-macam gitu kan. Dilegalin, diprovokasi, disebar-sebarin oleh media. Padahal dalam Quran jelas itu. Jangan kamu nikahi wanita musyrikah. Wanita musyrik itu, ya, sampai dia beriman, kecuali dia masuk Islam. Bahwa hamba sahaya yang mukmin lebih baik bagi kalian dibanding orang musyrik itu kan. Yaitu bagi laki-laki, ya. Bagi perempuan juga, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kamu nikahkan anak perempuanmu kepada laki-laki musyrik. Nah, Yahudi Nasrani itu termasuk golongan musyrik. Karena Yahudi menyekutukan Allah dengan Uzair, sedangkan Nasrani menyekutukan Allah dengan Isa al-Masih Ibnu Maryam kan. Sama-sama musyriknya. Terus kemudian ingat, ya, ini yang satu poin orang kita nggak paham. Yahudi dan Nasrani itu agama untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Emang orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera, orang Kalimantan itu orang Bani Israel apa?
Situ aja udah keliru kan. Hidung pesek begitu, kok Bani Israel itu hidungnya panjang. Kulitnya putih, matanya biru, rambutnya pirang. Saya sering lihat. Saya ke Palestina, saya lihat mereka itu. Bani Israel itu ke Eropa, saya lihat itu. Beda memang. Ya Allah khususkan agama Yahudi Nasrani. Bukan agama Yahudi Nasrani ya. Agama Islam dulu ya. Cuman mereka mengklaim Yahudi dan Nasrani kan gitu kan. Agama Yahudi Nasrani juga mereka yang mengklaim. Jadi artinya Taurat dan Injil, Perjanjian Lama dan Baru, Nabi Musa, Nabi Isa itu untuk kalangan mereka. Bukan untuk orang Jawa, bukan untuk orang Sumatera, bukan untuk orang Sulawesi, bukan. Tapi kok masuk Kristen? Ya salah sekali kan. Kita ini kan nabinya diutus Allah adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga untuk kalangan mereka. Setelah Nabi Isa nggak ada lagi nabi ya dari kalangan mereka. Maka Allah utus setelah 600 tahun, Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidak utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Dan itu disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Wa kadang Nabi terakhir itu menjadi nabi untuk seluruh umat manusia. Ya. Oke lah dianggap mereka benar-benar Yahudi atau Nasrani atau dengan ahlul kitab, tapi ya mereka musyrik juga, tidak boleh. Itu di zaman dahulu, itu zaman ya sebelum Nabi SAW masih ada segelintir mereka yang masih konsisten. So kalau mereka yang konsisten dengan Taurat dan Injilnya pasti masuk Islam. Yang masuk Islam itu kan yang konsisten dengan Taurat dan Injilnya, karena di situ disebutkan dengan nyata-nyata Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Bahkan sifat sahabat juga disebutkan di dalam Taurat dan Injil, bukan hanya Nabi. Nah, kalau suruh kita membiayai perang, infak fisabilillah itu asalnya adalah infak membiayai perang, bukan infak fisabilillah. Orang kita kan terlalu luas kan, infak fisabilillah, bantu orang kebakaran, kebanjiran, orang kemiskinan. Ya, iya boleh juga dikatakan fisabilillah, tapi bukan fisabilillah yang ini maksudnya. Ini maksudnya apa? Biar membiayai perang. Wala tulqu ila aydikum ila tahluka. Jangan kamu lemparkan diri kalian dalam kehancuran. Apa kalau kalian tinggalkan jihad, kalian akan hancur. Kalian akan hina, kalian akan dimusuhi orang banyak, orang kafir. Kalian akan dijajah, akan dieksploitasi ya negeri dan umat kalian. Jadi kan kalian itu budak-budak. Nah, sekarang kan kayak orang umat kita ini kayak budak-budaknya mereka ini. Wa ahsinu, perbaiki agama kalian dalam beragama. Wa ahsinu itu artinya apa? Perbaiki pemahaman dan pengamalan agama kita. Jangan hanya kita agama keturunan. Sudah dapat merek tempel di KTP selama 17 tahun, kasih KTP agama Islam, tapi nggak ngerti Islam, nggak ngerti Quran, nggak ngerti Sunnah Rasulullah. Cukup dengan apa yang diterima dari nenek moyang. Yang nggak bisa. Islam itu kan agama ilmu. Islam itu agama yang luas ilmunya. Ada masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah, masalah politik, masalah negara, masalah pemerintahan, masalah hubungan dengan non-muslim, hubungan internasional. Nah, itu semua ada. Ada perdagangan, global, lokal. Itu diatur dalam Islam. Semuanya bagaimana meningkatkan kualitas umat. Ya, ada masjid, ada lembaga pendidikan, ada majelis taklim. Itu sebenarnya kan Islam itu cuma saya nggak berfungsi kan, masjid aja nggak berfungsi sekarang. Masjid bangun bagus-bagus miliaran bangunannya, habis itu di rumah hantu. Kita tahu nih kalau Ramadan ini mulai lagi agak ramai kan, tapi ntar habis itu belum habis Ramadan pasar yang ramai. Coba kita lihat lebih ramai pasar atau masjid bulan Ramadan. Ya kan? Pasti bulan lebih pasar. Orang kita Ramadan itu bulan belanja-belanja, bulan makan, bulan pakaian. Padahal kondisi krisis. Infakkan aja harta kita itu dalam kebaikan itu lebih baik. Bagi bulan Ramadan ini infak tidak dianjurkan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang baik beragamanya. Benar beragama. Bukan ngacak dan ngacau beragamanya kan. Kalau ngacak dan ngacau itu Allah nggak suka. Nah, kemudian Allah masuk terkait dengan masalah haji, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Kalau kita
diberi Allah rezeki bisa berangkat haji atau umrah, sempurnakan pelaksanaannya. Cuman ada kasus-kasus di mana kita mungkin terkepung oleh bencana alam atau oleh musuh. Apa yang harus kita lakukan? Ini ada cara-cara berhaji ya, ketika kita tidak bisa sampai ke Mekah atau tempat ibadah haji lainnya, seperti wukuf di Arafah, di Mina dan sebagainya. Dan kita terkepung atau kita, Nabi pernah ngalamin tuh kan waktu Sulh Hudaybiyah itu ingin berhaji tapi terhambat, nggak bisa karena dilarang oleh orang kafir musyrik. Akhirnya mereka buat kesepakatan kan, perdamaian. Nabi dan sahabat disuruh pulang sampai masuk ke Madinah atau sampai ke Mekah, itu ada kasusnya. Nah, kalau kita terkepung tidak sampai, bisa kena bencana alam atau bisa pesawat mogok atau macam-macam lah kan. Nah, itu kita harus famastaisara minal hadi. Kita harus melakukan hadiu, motong hewan korban. Kemudian wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahalla. Jangan sampai kalian potong dulu rambut sampai, jangan tahallul dulu sampai binatang hewan kurban itu, hewan hadi itu sampai ke tempatnya. Nah, faman kana minkum maridan, kalau dalam berhaji kita sakit, au bihi ada min ra'si atau kepalanya sakit, ada penyakit sehingga tidak bisa memotong rambut, kita kan harus mencukur rambut kan. Kalau untuk laki-laki itu tahallul namanya, kalau untuk laki-laki itu lebih bagus dicukur pendek. Ya, dibotakin. Untuk kalau perempuan cukup sebagian aja, sebagian kecil saja. Nah, itu jangan kalian potong rambut itu sampai siapa yang sakit atau di kepalanya ada penyakit, nah didenda fafidyah. Dendanya berapa? Puasa, bisa sedekah, bisa potong hewan. Jadi 3 pilihannya kan. Ya, bisa puasa atau sedekah atau potong hewan. Kalau kita nggak punya uang untuk sedekah, untuk potong hewan atau potong hewan, maka puasa aja. Fa mintum, kalau dalam perjalanan hajinya aman sampai ke tempat yang ditentukan, faman tamatta'a bil umrati ilal hajj, siapa yang melakukan tamattu, haji tamattu. Haji kan ada 3 ya, ada haji tamattu, yaitu haji yang dipisahkan ihramnya dari umrah dan haji. Kita biasanya itu orang-orang yang sampai awal-awal ya, sampai awal-awal jauh sebelum waktu mabit di Mina ya, yom tarwiyah, sebelum hari tarwiyah hari ke-8, mungkin hari ke-1 atau sebelumnya dia sampai, dia mau umroh dulu pakai ihram, habis itu dibuka lagi umrohnya, dia pakai ihramnya, habis itu pakai pakaian biasa sambil nunggu ihram haji. Itu namanya haji tamattu namanya, haji bersenang-senang. Ya. Itu harus pakai apa? Didenda itu, harus motong hewan. Ya kan? Kemudian ada haji ifrad, haji saja, kita nggak sambungkan dengan umroh. Katakanlah kita sampai di situ hari ke-8, langsung kita sambil pakai pakaian ihram, nggak sempat umroh, terus kita pergi ke Mina, lalu ke mabit pergi ke Arafah, balik lagi ke mabit di Muzdalifah, kemudian ke Mina, seterusnya baru tahallul. Setelah kita potong rambut tahallul, yaitu namanya haji ifrad ya, sendiri, hajinya sendiri. Ada haji qiran namanya, haji yang digabungkan. Qiran itu digabungkan antara pakaian ihram umroh dan hajinya. Jadi nggak dibuka lagi pakaian haji. Nah, ini bicara haji tamattu ya. Kalau haji tamattu itu kita harus potong hewan. Kalau nggak nggak mampu, atau hewannya nggak ada, atau kita nggak mampu bayar, fasyamu salasati ayyamin fil hajj, kita puasa 3 hari di waktu haji itu, wa sab'atin idza raja'tum, dan sambung 7 hari lagi setelah kita pulang ke negeri kita masing-masing. Nah, ini berlaku hanya tilka asyaratul kamilah, 10 hari sempurna, dan itu berlaku hanya bagi orang yang tidak menjadi penduduk Masjidil Haram. Zalika liman lam yakun ahlu hadiril Masjidil Haram. Itu bagi orang yang keluarganya tidak menjadi penghuni atau penduduk di sekitar haram. Haram Mekah itu ada sekitar 30 km persegi ya, 30 km di sekitar Masjidil Haram itu masuk haram. Itu tempat kita sah berkorban dan sebagainya itu. Terus disebut dengan haram Makki, ya. Luas itu ada sampai 30 kilo. Ada 30 kiloan. Nah, jadi kalau kita di luar itu namanya pulang kampung,
3 hari di masa haji, kemudian 7 hari setelah kita pulang kampung. Wattaqullah. Kemudian dasar hidup kita ini bangun atas dasar taqwallah. Wa'lamu anallaha syadidul iqab. Tahuilah Allah Maha keras balasannya. Artinya kita ya dalam beribadah, dalam berperang, apapun nama ibadah, termasuk perang, termasuk ibadah haji, ibadah umrah, harus benar-benar mengikuti syariat Allah. Itu namanya taqwallah. Ya. Kalau tidak, Allah nggak akan terima ibadah kita, dan bahkan Allah akan balas dengan neraka. Nah demikian, jamaah sekalian rahimakumullah, bagi yang ingin bertanya silakan. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Ya, fadhal. Ini ada pertanyaan dari Bunda Rizky. Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana cara memerangi orang-orang yang menghina Islam, apalagi tentang ayat-ayat Al-Quran yang dihina? Umat Islam sangat geram. Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fiik. Jadi gini, perang itu ada dua ya, ada perang pemikiran, ada perang senjata. Kalau orang-orang yang sekarang itu menyerang kita dengan ya, ayat-ayat Allah, ya Rasul, itu harusnya kita juga serang dengan pemikiran. Kita jawab. Tapi saya, ya sayang ya, saya perhatiin cara umat Islam termasuk perang pemikiran ini kalah gitu. Kita tuh kalah. Ya. Jawaban-jawaban sangat-sanggahan itu sangat kurang sebenarnya, kurang mengena. Ya. Seharusnya kan kalau kita lihat Al-Quran, bagaimana Allah menjawab konsep Trinitas, bagaimana Allah menjawab tuduhan-tuduhan kebohongan orang-orang munafikin, itu kan bisa dijadikan dasar. Itu kan jawabannya telak kan. Contoh, orang-orang Kristen masih ngaku beragama dengan agama benar kan, Allah katakan apa? Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga dari oknum yang tiga kan, arti Trinitas kan. Nah, ini kan menunjukkan penguasaan Al-Quran umat ini kurang. Makanya enak aja mereka nyerang. Tapi kalau kita pakai logika Al-Quran, irsyadat Qur'aniyah, ya kan, petunjuk-petunjuk Quran, ini insya Allah bisa lebih dari cukup. Karena yang menjawab itu kan Allah Ta'ala. Tuduhan terhadap Islam, terhadap Allah, terhadap Rasulullah, itu bukan baru ya. Mereka hanya ngulang-ngulang aja. Sama tuduhan yang dilakukan zaman Nabi SAW, zaman sahabat. Itu satu ya. Jadi memang perang pemikiran harus lawan dengan pemikiran. Jadi paling tidak ini umat ini dibentengi dengan pemikiran-pemikiran yang benar ya, dan dibentengi dengan jawaban-jawaban atau pemikiran-pemikiran yang bisa meluruskan syubhat, tuduhan-tuduhan buruk terhadap Islam, kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada umat Islam itu. Oh dulu hebat-hebat orang-orang. Saya dulu baca kan bagaimana waktu saya kuliah dulu itu ada buku terbit ya oleh Profesor Dr. Harun Nasution, Mendiang. Saya katakan dia mendiang ya. Mendiang. Nah, dia itu yang membawa sekularisme modern ke Indonesia. Dia tamat dari barat ya kan. Nah, dia tulis sebuah buku Islam ditinjau dari segala aspek. Dia bilanglah Islam itu sumber kemunduran. Tapi waktu itu dijawab oleh Pak Muhammad Rashidi, orang Siniman, Menteri Agama, yang orang hebat ya dari Masyumi. Itu dijawab, dikupas habis itu. Saya ingat betul itu jawabannya. Dia bilang kalau agama itu sumber kemiskinan, agama Islam, orang agama Kristen lebih dahsyat lagi. Coba lihat orang Kristen Filipina lebih miskin dari orang Islam Indonesia katanya. Jadi jawabannya telak ya. Pak Muhammad Nasir almarhum juga menjawab sekularisme zaman Soekarno ya. Debat dengan Soekarno dengan segala macam. Itu hebat-hebat orang dulu. Orang kita sekarang kena jauh dari Al-Quran, banyak dengan handphone kan, banyak media sosial. Otaknya habis, waktunya habis, pikir habis media sosial. Quran enggak dibaca kayak ini. Akhirnya menjawabnya sekenaknya aja. Nah, tapi kalau perang senjata ya kita lawan lagi dengan senjata seperti Allah katakan tadi. Saudara kita di Ambon dulu sedang sholat Id diserang ya kan, mereka lawan lagi kan di Maluku. Ya, jangan takut-takut ya kan, kalau perang pemikiran lah jangan lawan. Oh mereka tuduh radikal, enak aja ente merangin kita kok nggak radikal, nggak teroris. Kalau kami membela ya melawan dibilang teroris, ya biarinlah urusan mereka lah itu. Saya menentukan teroris tidak itu kan Allah Ta'ala, Allah yang ngajarin. Kalau suruh perang ya perang,
Suruh umat manusia bilang teroris, Allah bilang kita mujahid. Memang pahala dari siapa? Mereka yang ngasih pahala atau Allah yang ngasih pahala? Yang nentuin surga neraka itu siapa? Mereka atau Allah Ta'ala? Jadi agama itu simpel aja ya, nggak ribet-ribet seperti orang sekarang. Sebenarnya agamanya jadi ribet kalau urusan perut ya, dikait-kaitkan dengan agama. Kalau kepentingan perut, nah, dikaitkan dengan agama ya ribet agama jadinya. Tapi kalau kita bisa lepaskan dunia ini dari kepentingan agama kita murni lillahi ta'ala beragama ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Murni kita beragama karena Allah Ta'ala. Insya Allah jadi simpel, menjadi mudah, menjadi clear, menjadi jelas. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan lain? Ini ada pertanyaan lagi dari Rahma Rawasari. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Mengapa banyak yang gagal paham tentang ayat 191 Al-Baqarah? Sehingga umumnya merujuk pada ayat itu. Ada yang berkesimpulan bahwa Islam adalah agama perang. Bagaimana cara kita terhindar dari pemahaman yang salah dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan perang yang ada di Al-Quran? Terima kasih. Ya, sebenarnya sederhana. Baca Al-Quran yang benar. Nanti kita akan tahu bahwa perang itu ada syariatnya dari Allah. Bahwa perang itu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bukan dari ulama, bukan dari sahabat, dari Allah Ta'ala. Rasulullah sendiri disyariatkan Allah untuk berperang. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Emang kenapa kalau kita berperang? Kenapa? Kalau mereka berperang, orang kafir Yahudi walan tardu angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani tidak akan senang sama kita sampai kita murtad dengan segala macam cara, perang pemikiran, perang fisik. Sampai hari ini kan, coba hitung udah berapa ratus juta umat Islam, berapa miliar mungkin umat Islam dibunuh oleh orang Yahudi Nasrani sejak zaman perang salib abad ke-5, abad ke-4, abad ke-5 Hijriah. Ya, sampai masa penjajahan sampai hari ini di Irak itu aja 1 juta orang dibunuh oleh Amerika, di Afghanistan itu 1 juta orang, 1,5 juta orang dibunuh oleh Rusia, dan hampir 500 ribu orang dibunuh oleh Amerika dan Eropa selama 40 tahun. Kon nggak ada masalah. Apa dikatakan Amerika agama Kristen, agama teroris? Ada nggak yang mengatakan agama Kristen agama teroris? Padahal agama Amerika, Eropa Kristen kan? Agama yang menjajah Palestina Yahudi kan? Kenapa orang nggak mengatakan Yahudi teroris, agama Nasrani teroris? Karena dunia ini dikuasai oleh mereka. Umat Islam itu bertekuk lutut kepada mereka. Maka pemahaman Al-Qurannya pun harus sesuai menurut mereka. Ya kita pahami aja Quran sesuai yang Allah jelaskan. Dan Al-Quran jelaskan. Nggak perlu capek-capek kita menolak tuduhan-tuduhan mereka. Oh Islam teroris, biarin aja. Ya kan? Cuman yang kasihan itu kan umat Islam yang gagal paham tadi itu kan. Yang kasihan. Kasihan karena nggak baca Quran, bacanya medsos, ya, bacanya itu media mainstream, bacanya bukan baca hadis Nabi SAW. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku disuruh Allah berperang kepada manusia yang gagal paham itu, ya, sampai mereka mau bersyahadat. Bahkan Rasulullah SAW ingin mati syahid 3 kali loh. Rasulullah katakan saya ingin summa uqtal summa ahya summa uqtal summa ahya. Saya ingin mati 3 kali kata Rasulullah mati syahid. Saking nikmatnya mati syahid itu, banyaknya keutamaan. Nah itu kan syariat Allah. Pasti benar. Orang yang tidak mau dikasih pemahaman yang benar, ya udah tinggalin. Biarin aja. Makanya ajak orang baca Quran, ajak orang tadabbur Al-Quran, kan mereka faham. Kuncinya ada di Al-Quran. Kuncinya ada di hadis Rasulullah SAW. Dan ulama sudah menjelaskan secara detail tentang masalah perang jihad itu. Bahkan dalam surat Al-Quran itu ada surat Al-Qital namanya. Tahu nggak surat Al-Qital? Surat perang. Yaitu surat Muhammad itu namanya surat Al-Qital. Surat perang. Ya Bara'ah itu surat apa? Taubah itu perang, surat perang. Ya kan? Nah, kenapa? Allah Maha tahu karena orang kafir itu inginnya perang aja. Tanpa perang nggak akan bisa kita tundukkan mereka dengan ajak berdialog, mereka pembohong. Mereka ajak berjanji, mereka ingkar janji. Ajak baik-baikan, mereka inginnya buruk-buruk. Ini susah kan? Makanya solusinya kan perang dengan mereka ya, dengan mereka yang mana? Yang tadi alladzina yuqatilunakum. Orang-orang yang memerangi kita. Tapi kalau mereka nggak memerangi kita juga nggak ada masalah. Berbaik-baik aja nggak ada masalah. Bertetangga, berbisnis, berekonomi, nggak ada masalah.
Yang ada masalah itu bagi mereka yang memerangi umat Islam dan Islam. Jadi begitu ya. Kita jangan cari-cari dalil susah-susah lah. Cari Al-Quran aja yang gampang-gampang. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Insya Allah sudah terjawab ya. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bunda Rizky. Afwan, izin bertanya Ustadz. Allah hanya memanggil orang-orang mukmin Syaum Ramadan untuk Syaum Ramadan. Mohon penjelasannya Ustadz terkait Quran surat Al-Imran ayat 134 yang melanggar isi dari ayat tersebut. Apa syaumnya termasuk gagal? Jazakallah khairan Ustadz. Yang melanggar isi gimana? Belum paham saya. Allah Coba ulang lagi. Izin bertanya Ustadz. Allah hanya memanggil orang-orang mukmin untuk Syaum Ramadan. Mohon penjelasannya Ustadz terkait Quran surat Al-Imran ayat 134 yang melanggar isi dari ayat tersebut. Al-Imran 134. Kok larinya kita kan Ramadan? Iya, ini penjelasan tentang Ramadan mungkin ya Ustadz. Iya, coba cari Al-Imran 134. Apa isinya? Al-Imran ayat 134. Mereka orang yang terus-menerus berinfak di jalan Allah, baik di waktu lapang mempunyai kelebihan harta setelah kebutuhannya terpenuhi maupun sempit, yaitu mungkin salah mengkasih ayat ya ini Ustaz ya. Yang nggak ada koneksinya dengan Al-Quran dengan Ramadan kan? Iya. Nggak ada korelasinya Ramadan ayat itu. Salah memberi ayat. Coba diulang lagi pertanyaannya ya. Ya seperti apa sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa? Mungkin bisa direvisi ya gitu tadi. Iya, kalau itu kan jadi confuse kan. Iya. Coba ibu diulang lagi format pertanyaannya Bu ya. Nanti semoga kita bisa memahami apa yang dimaksud. Baik, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya Ustaz. Ya. Sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Wirda Zain. Ustadz, Ana izin bertanya, apakah pahala membaca Al-Quran via HP berbeda dengan membaca mushaf dengan Al-Quran? Syukron. Ya Allah. Yang kita baca di mushaf apanya? Tulisannya kan, ayatnya kan? Yang kita baca di HP apanya? Tulisannya dan ayatnya. Cuman yang ini kertas, yang ini elektronik kan, yang ini digital. Jadi medianya aja yang media kemunculan ayatnya aja yang berbeda kan. Ya, jadi nggak ada beda, itu sama aja. Ya, kalau ada nanti zaman akan datang muncul lagi mungkin di udara bisa kelihatan gitu ayatnya, direkayasa udara ya, bisa kelihatan ayat, sama aja, nggak ada masalah ya. Jadi jangan sampai kita punya prasangka, punya pikiran baca Quran di HP beda pahala yang baca Quran di kertas. Enggak, zaman dulu juga nggak di kertas orang baca. Zaman sahabat tuh nggak ada kertas. Mereka baca di pelepah-pelepah kurma, di kulit-kulit. Kan Quran itu kan ditulis di situ dulu kan. Dikumpulkan dalam satu mushaf itu baru zaman Utsman bin Affan dalam satu. Maka disebut mushaf Utsmani kan. Jadi enggak, itu medianya aja ya, sama aja pahalanya. Asal benar bacaannya. Yang penting itu gimana bacaannya benar. Sehingga kita pahalanya lebih besar. Karena orang yang ya tak, orang terbata-bata pun masih dapat pahalanya satu kan. Tapi jangan itu jadikan dalil agar terbata-bata terus. Itu hanya motivasi dari Rasulullah SAW. Baca Quran itu harus tartil, warattilil Qur'ana tartila. Tartila itu sesuai dengan makharijul hurufnya. Kita baca walaupun tidak berlagu, nggak ada masalah. Lagu itu kan mujawwad dan tilawah mujawwadah. Bacaan berlagu itu kalau kita bisa, kalau bisa nggak bisa nggak apa-apa. Tapi tidak tartil ya, warattilil Qur'ana tartila. Oke? Assalamualaikum Ustadz, apa bisa bertanya langsung? Ya silakan admin, gimana? Baik, silakan. Tidak ya, apa-apa. Terima kasih Mas Aziz ya. Assalamualaikum Ustadz dan ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan saya ada program menghafal ayat Al-Kahfi, itu kan panjang Ustadz. Surat Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi. Nah itu 22 ayat per hari. Nah ini baru masuk ayat ke-20, berarti masuk nanti waktu Ramadan gitu. Nah
saya mau berhenti juga sayang karena programnya bagus. Terus mana besar pahalanya menghafal itu satu ayat itu bisa 20 kali gitu Ustadz. Mana besar pahalanya kita menghafal Al-Kahfi 20 kali kita membaca ayat itu dengan mungkin selesai satu juz gitu. Bagaimana Ustadz menurut Ustadz? Ini Bu, kewajiban kita pada Al-Quran itu kan ada 5 ya. Iya. Nah, yang kedua memahami. Iya. Tadabbur. Tadabbur. Iya. Mengamalkan. Mengamalkan, mengajarkan. Keempat mengajarkan, yang kelima menghafal. Jadi Iya. ini kalau bisa dibagi waktunya. Oh iya, iya. Berapa jam, berapa menit untuk membaca, berapa menit untuk tadabbur, berapa menit. Kita bagi-bagi waktunya, Bu, sehingga dapat semua. Oh, jadi nggak apa ya Ustadz ya? Menghafal terus aja. Katakanlah iya. itu untuk ada 30 menit atau 15 menit ada. Ya sekitar itu Ustadz ya. Nanti Ibu baca Quran sekitar segitu juga. Ya, Quran itu sekitar 1 jam 1 juz. Tambah lagi ini bulan puasa kan, bulan Quran kan. Ya. Al-Qurannya banyak dan dapat Ya. sisinya, ada sisi bacaannya, ada sisi tadaburnya, ada Ya. sisi menghafalnya. Jadi semuanya dapat insya Allah. Tinggal dari hari-hari biasa, ditambah jamnya. Kan saat kita kan diberi Allah 24 jam kan, banyak sekali kan yang digunakan lain-lain, lebih baik digunakan untuk Al-Quran. Apalagi kita hari nggak disebutkan masak, nggak disebutkan makan kan, habis udah menghemat waktu banyak itu. Iya, Ustaz, ya. Insya Allah Ibu ya, Allah mudahkan insya Allah ya semua kita untuk Al-Quran. Oke. Baik. Ya. Insya Allah sudah terjawab ya pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Sabrina. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana menghadapi orang-orang munafik khususnya di Indonesia? Syukron Pak Ustadz. Orang munafik itu ya, jangan dikasih hati. Allah katakan maka fa'arid anhum, hindari aja. Kalau diajak debat jangan mau, karena mereka pandai debatnya. Kalau kurang-kurang ilmu, kurang-kurang pemahaman bisa kalah mereka, nanti kita ketawain aja. Fa'arid anhum wa'idhum, kalau bisa nasihati mereka. Ya, kalau enggak jauhi mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, kalau ngomong dengan mereka tegas-tegas aja. Jangan pakai bahasa-bahasa muter-muter, isyarat-isyarat, bahasa hikmah, nggak nyambung mereka. Mereka itu orang-orang yang hatinya ada penyakit. Namanya orang sakit kan? Ya orang waras harus ngalah ya. Jangan lawan mereka itu. Kalau kita nggak bisa, tapi kalau kita bisa nasihati mereka dengan argumentasi yang kuat, ya karena mereka diancam Allah dengan neraka, akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir, mereka dijadikan kara api neraka, itu diingatkan mereka dengan ayat-ayat itu. Kalau mereka nggak percaya ya sudah. Karena orang munafik itu ada ciri-cirinya kan, bila ngomong suka bohong, bila janji ingkari, bila diamanahi dia berkhianat kan, kemudian diajak berkumpul pada Allah mereka nggak mau dengan alasan-alasan sholat mereka malas, berzikir nggak bisa banyak, loyalitasnya pada orang kafir bukan pada orang mukmin. Itu ada ciri-ciri Al-Quran, banyak ciri-ciri munafik. Al-Quran itu banyak sekali. Jadi begitu menghadapi orang munafik. Jangan habisin waktu untuk mereka. Habiskan waktu untuk Allah dan Rasulnya. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Ini ada penjelasan lebih lanjut dari Bunda Rizky atas pertanyaan yang sebelumnya. Oke. Afwan Ustadz, yang mengatakan orang yang saum Ramadan bila tidak bisa menahan amarah, tidak berinfak dan berbuat keburukan, maka orang tersebut dibilang orang yang gagal saumnya. Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, saum itu kan pertama ada syarat rukunnya. Ya, ada syarat dan rukun dipenuhi. Itu sifatnya sangat ini legalnya ya, sah atau tidak sah. Kemudian ada juga ulama yang membagi syarat rukun pahalanya, itu mungkin yang dimaksud itu. Seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula dzur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan
ucapan bohong, persaksian bohong, kesaksian palsu, ya kan, omong-omongan yang kotor. Allah tidak butuh, dia lapar dan haus. Artinya bahwa Allah akan balas pahalanya. Dia hanya dapat lapar dan dahaga. Itu mungkin itu yang dimaksud ya. Makanya puasa itu harus kita jaga adab-adabnya, kita jaga syarat hukumnya agar terpenuhi secara hukum dan terpenuhi juga secara adab. Karena kita itu asyamu junnah. Kan puasa itu kan perisai kita berbuat mungkar kan, dari berbuat mungkar. Apakah mungkar lisan, mungkar mata, mungkar telinga, kan? Mungkar fisik. Nah itu juga diharapkan puasa itu bisa menahan itu semua. Tapi kalau tadi kan infak lain lagi, ya. Jadi kan ada masalah infak. Infak itu dianjurkan karena Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan. Di bulan Ramadan dia sangat lebih dermawan lagi. Sampai digambarkan seperti angin kencang itu. Berapapun dia dapat, dia langsung hari itu dia infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Jadi kalau infak lain lagi ya. Infak itu keutamaan berinfak di bulan Ramadan ya. Itu artinya menambah, melipat gandakan pahala kita di bulan Ramadan. Tapi kalau tadi ngomong kotor, ngomong jorok, ngomong bohong, mata jilatan, semua nggak bisa, telinga bisa mendengarkan yang diharamkan Allah. Nah itu yang membatalkan pahala puasa. Puasanya nggak batal, karena kan membatalkan puasa itu kan seperti makan hubungan suami istri dan sebagainya kan. Itu yang menjadi yang dilarang di siang hari. Itu artinya apa? Bahwa siam itu artinya kan menahan diri kan. Bahwa kita dilatih di puasa itu untuk menahan diri, bukan hanya dari yang diharamkan, tapi dari yang dihalalkan. Buktinya apa? Kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, karena kan halal tadinya kan. Nah, kita artinya belajar memanage yang halal. Kalau kita nggak bisa manage yang halal, susah kita manage yang haram. Karena yang haram itu lebih nikmat, lebih mudah didapat, lebih banyak jumlah. Orang-orang kalau mau kaya korupsi sebentar jadi kaya kan. Coba kalau bisnis puluhan tahun belum tentu bisa kaya kan. Nah, begitu juga maksiat yang lain lebih enak, lebih mudah, lebih dibukakan pintunya kan itu. Nah, dengan siam itu diharapkan kita terkontrol syahwatnya. Jadi inti dari siam itu adalah mengontrol syahwat kita dari yang halal, sehingga ketika kita berhadapan dengan yang haram, Allah lindungi kita. Kenapa? Karena Allah sudah tanamkan dalam diri kita cinta keimanan, cinta kebaikan, cinta amal saleh. Dan Allah telah tanamkan dari kita benci kepada kekufuran, benci kepada kemaksiatan, benci kepada kemungkaran, benci kepada kefasikan, kepada kesyirikan, dan berbagai macam hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Itu hikmahnya insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ini ada yang ingin bertanya secara langsung di Zoom-nya. Mungkin untuk Umi Ani terlebih dahulu. Bisa dinyalakan mic-nya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani, domisili di Jakarta Timur dari GS 018T. Ingin menanyakan Ustadz, bagaimana kita memanage emosi kita ketika kita membaca sebuah media yang mengatakan orang kafir itu mau mengatur-ngatur cara terawih kita nanti pada saat menjelang bulan Ramadan itu, dia mau mengatur-ngatur cara terawih kita, terus mau dengan aturan-aturannya dia. Ya. Ketika kita membaca itu kita sangat emosi sekali, sangat marah sekali rasanya sama dia. Itu rasanya kalau berhadapan aja pengen jotos gitu. Ya. Nah itu bagaimana untuk memanage emosi kita? Terima kasih. Berarti ibu imannya kuat itu. Jadi orang beriman itu akan tersinggung kalau masalah agamanya diotak-atik. Masalah Allahnya, Rasulnya, Qurannya, ibadahnya, akhlaknya, sebagaimana dan terusnya kan, itu ciri beriman. Jadi imannya hidup kita emosi, naik emosi kita melihat, membaca, mendengar ucapan. Iya, sampai kepala rasanya pusing Ustadz, sampai rasanya nyut-nyut begitu rasanya. Berarti imannya udah sampai ke ubun-ubun itu, alhamdulillah itu. Nah, tinggal tadi gimana cara manage-nya kan? Kita beristighfar, Bu. Kita bersyukur Allah kasih kita Islam. Kita bersyukur Allah kasih kita kesadaran beragama. Kita bersyukur
Allah kasih kita cemburu kepada agama kita, ya kan? Karena ada orang yang nggak ada cemburu lagi pada agamanya kan, habis imannya nggak tahu lagi naik turunnya. Dan kita alhamdulillah itu syukuri dulu itu tuh Bu. Alhamdulillah kita masih diberi Allah sensitivitas keimanan namanya. Apapun yang menyangkut agama kita, kalau di otak-atik orang kita ingin melawan kan gitu kan, nah, ingin memprotes. Nah, makanya kita bersyukur alhamdulillah. Kemudian kita baca istighfar banyak-banyak Bu. Apalagi zaman sekarang, zaman fitnah ini kan, zaman akhir zaman ini, kayaknya seakan-akan Islam, umat Islam, ibadah Islam itu dijadikan objek untuk mereka utak-atik gitu kan. Nggak cukup hanya menjauhkan umat dari syariat Allah, dari hukum Allah, tapi dari ibadahnya pun juga mau diatur-atur gitu kan. Nah, tapi ya, tidak ada masalah itu Bu. Dan itu ingat juga kita perjuangan Nabi. Betapa Nabi dituduh gila, dituduh tukang sihir, dituduh macam-macam, dituduh radikal, dituduh ingin memecah belah masyarakatnya, kaumnya. Begitu dulu tuh Nabi itu sama aja. Cuman yang ngomongnya beda. Dulu Abu Lahab ngomongnya, sekarang bulan itu kan. Jadi beda orang aja. Maka kita, oh iya ya, Rasulullah tentu lebih berat lagi perjuangannya dari kita. Sehingga apa? Bangkit semangat dakwah kita, bangkit semangat perjuangan kita. Jadi dipahami positifnya aja. Bagaimana cara kita membangkitkan perjuangan kita? Oh, kita semakin belajar Islam dengan serius lagi, baca Quran serius lagi. Sehingga kita paham, baca hadis Nabi serius lagi, ikut ta'lim serius lagi, ya kan? Kemudian melindungi saudara-saudara kita dari pemikiran-pemikiran mereka itu. Kita sebarkan informasinya. Sekarang nih Ibu ikut, sudah berapa lama ya Ibu ikut tadabbur ini? Sudah berapa lama? Nah, sampaikan apa yang Ibu dapat itu kepada saudara-saudara yang lain. Ya itu cara kita. Bang kalau dipikir-pikir doang sakit pala jadinya. Tapi kalau dijadikan itu sebagai apa ya, sebagai motivator kita untuk belajar agama ini lebih baik, menyadari bahwa ternyata agama kita ini agama yang luar biasa, ya kan, agama yang bisa bertahan 14 abad lebih kan, masih bertahan. Dan Allah jamin sampai akhir zaman tetap akan bertahan. Itu menambah kebanggaan kita beragama, agama kita menambah keyakinan kita, dan menambah spirit amal kita, ilmu kita, iman kita, dan menambah spirit dakwah kita. Nah, itu solusinya. Karena mereka tuh ngomong gitu-gitu karena tahu Islam ini nggak berkutik Bu. Karena mereka tahu apapun mereka omongin yang seenak-enak perutnya aja. Coba kalau tahu mereka umat Islam menangkap mereka, bisa menciduk mereka, bisa menghajar mereka, mereka nggak akan berani kan? Nah, kenapa umat Islam membeli begini, loto begini kan? Umat Islam paham agamanya dengan secara apa? Dengan cara Allah ini bagaimana menanamkan kemuliaan ya ke dalam diri umat ini. Salah satunya Al-Qur'an itu kan. Ya, kalau Al-Quran ada dalam diri kita, Allah muliakan kita. Nggak akan banyak orang-orang yang enak-enak begitu. Allah buat takut dalam hati mereka. Tapi karena kita jauh dari Al-Quran, Allah cabut rasa takut dalam hati mereka. Masa seorang kafir bisa ngomong untuk 200 juta umat Islam gitu loh. Contohnya kan, di Indonesia ini kan. Seorang kafir, dulu Ahok contohnya kan, bisa berani ngomong untuk 200 juta umat Islam di Indonesia kan. Ya kan? Nah, begitu juga di dunia sekarang juga ngalamin hal yang sama, bukan di kita aja, di Arab, di Afrika, mana-mana, Islam juga diserang. Maka ini dijadikan jadi momen terbaik untuk mengevaluasi beragama kita. Berarti ada yang keliru dalam beragama kita. Dan antara kita jauh dari Al-Quran. Nah, syarat kemuliaan itu ada Al-Quran. Sampai Rasulullah katakan, Allah harfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah akan angkat kaum yang berpegang teguh Al-Quran ini, Allah akan hinakan mereka. Lah kita sekarang ini hina kan, ya, minyak goreng lah dimainin, semua lah dimainin kan saya enaknya aja kan. Jadi demikian Bu, insya Allah. Jadi nggak usah sampai sakit kepala ya. Kepala itu kan nggak ada penyalurannya. Salurkan kepada Quran, salur kepada ilmu, salurkan kepada dakwah, salurkan kepada macam-macam. Yang penting Allah ada melihat kita, Allah membalas kita, Allah akan melindungi kita. Nah demikian malah tambah asik itu. Jadi semakin banyak orang yang nyerang, amal kita semakin banyak.
ilmu kita semakin bertambah, iman kita semakin meningkat, persaudaraan kita semakin erat, ya, semakin muncul persaudaraan kita yang sekarang ini boleh dikatakan ya umat ini tidak bersaudara kan, sama orang kafir jadi dukung sama saudara mukmin sendiri kagak kan. Nah ini buktinya. Jadi gitu Bu ya, insya Allah. Jadi nggak usah pakai Jazakallah khair, Ustaz. ya, iya. Total, yang lain. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin sebelumnya bagi yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand terlebih dahulu ya. Ini ada Ibu Rufaidah yang ingin bertanya secara langsung, mungkin bisa dinyalakan mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz Afan ingin bertanya di luar materi. Mohon nasihatnya bagaimana menjadikan dakwah sebagai suatu kebutuhan, khususnya bagi individu-individu yang bergabung dalam komunitas dakwah. Nilai-nilai apa yang wajib dikedepankan sebagai pondasi. Kadang karena perbedaan sikap atau turunnya semangat, Ya. banyak yang akhirnya mundur. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Jadi dakwah itu bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Jadi agama ini berkembang sejak Nabi sampai hari ini, sampai ke kita, dan sampai hari kiamat nanti itu karena dakwah. Maka dakwah itu jangan sampai mati, jangan sampai redup, apalagi sampai mati ya. Jadi semangat dakwah dan diri kita harus selalu muncul. Kenapa? Dakwah itu pahalanya besar sekali. Dakwah itu kan mengajak orang dan mengajarkan orang kepada kebaikan. Kebaikan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW kan, dalam Islam sendiri. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ya man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili wa lam yanqus minhu syai'. Siapa yang menunjukkan seseorang kepada satu kebaikan Islam, dia akan dapat pahala sebagaimana orang melakukan yang tidak kurang sedikit pun. Coba bayangkan. Bahkan dalam hadis Nabi menjelaskan kepada Ali radhiyallahu anhu, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Gara-gara kamu orang dapat hidayah dari Allah, itu jauh lebih besar pahalanya dari menginfakkan seekor onta yang paling mahal. Saya nemuin di Saudi itu onta yang paling mahal itu pernah saya baca di koran waktu saya di Saudi itu $2 juta, sekitar 28 miliar kan. Kapan kita punya duit 28 miliar untuk berinfak kepada Allah? Makanya Rasulullah motivasi kita untuk berdakwah itu. Nah, kemudian dakwah itu juga untuk menghindarkan murka-murka Allah. Jadi ketika turun murka Allah, karena ada orang berdakwah, Allah nggak jadi turunkan murkanya. Atau ketika turun murka Allah, yang berdakwah terlepas dari murka Allah Ta'ala. Walaupun secara lahiriah, dia kena musibah juga, tapi mereka sebenarnya bukan orang yang dimurkai Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu, mari kita bangun spirit dakwah. Tapi dakwah juga perlu ada rukunnya ya. Di antaranya harus ada ilmu. Jangan disampaikan sesuatu yang kita tidak ada ilmunya. Terus yang kedua, yang kita dakwah itu sesuatu yang kita amalkan. Jangan sesuatu yang kita tidak kita amalkan lalu kita dakwahi. Itu nanti murka Allah marah. Kemudian dakwah itu perlu keteladanan. Ya, kita harus jadi teladan. Para dai itu jadi teladan. Katakanlah kita mendakwain orang untuk sholat 5 waktu. Ya, kita sendiri harus komitmen sholat 5 waktu. Kita mendakwai orang agar banyak infak, bersedekah. Ya, kita sendiri juga harus rajin berinfak. Dan begitulah seterusnya, keteladanan. Kemudian dakwah itu ya harus juga dengan hikmah. Hikmah itu arti apa? Dengan Al-Quran, dengan hadis. Bukan hikmah seorang kebijakan apa? Kearifan lokal itu bukan hikmah itu. Itu bisa syirik, bisa dosa, bisa apa kayak kemarin tuh di acara balap motor GP itu kan ada dukun dukun pawang hujan tapi dia sendiri bahasa orang udah percaya aja pada dukun. Itu jangan, itu bukan kearifan lokal, itu kemusyrikan lokal itu. Nggak boleh kita ikuti ya. Jadi dakwah itu bil hikmah itu artinya sesuai dengan Rasulullah SAW, dengan kasih sayang, ya, dengan bahasa-bahasa yang tidak menyerang, dengan bahasa-bahasa yang merangkul, bahasa-bahasa yang baik. Nah, itu namanya hikmah. Tapi tidak berarti memejamkan mata terhadap kemaksiatan, kemungkaran
dan kemusyrikan yang terjadi harus kita jelaskan. Ya, kita harus jelaskan bahwa itu sebuah kemusyrikan, dukun perdukunan begitu kemusyrikan. Siapa yang datang kepada dukun aja nggak diterima sholat 40 hari, Rasul katakan. Datang doang nih, nggak percaya nih, dan tidak minta ramalan. Nah, itu dia tidak terima puasanya 40 hari kan. Bagaimana meyakini? Meyakini sebuah kemusyrikan. Jadi begitu Bu ya, selamat berdakwah dan berjuang. Ya baca-bacalah buku-buku tentang adab-adab dai, bagaimana berdakwah itu. Ya, di internet banyak sekarang alhamdulillah, tapi cari yang benar-benar bisa berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Oke, Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Ini sama-sama. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, dari Lili Heri. Afwan izin bertanya Ustadz. Pertanyaan pertama, untuk bulan Ramadan ketika 10 hari terakhir iktikaf, saya ibu-ibu mengikuti iktikaf di masjid diizinkan suami, tetapi suami tidak mau ikut. Salahkah iktikaf itu saya itu Ustadz? Dan untuk pertanyaan kedua, ketika sholat sunnah, bolehkah kita baca Quran ketika sesudah Al-Fatihah via HP, HP-nya tanpa kuota? Apakah boleh Ustadz? Terima kasih. Jadi masalah itikaf itu sunnah Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah dan diteruskan oleh para sahabat dan istri-istri beliau. Artinya apa? Itu kata Aisyah ya, radhiyallahu anha. Artinya itikaf itu untuk laki dan perempuan. Tapi wabil khusus laki-laki, ya. Perempuan harus izin suami, harus dia tidak meninggalkan kewajiban terhadap anak dan sebagainya. Jadi kalau ada waktu, kemudian ada tempat yang baik, yang terpisah antara laki dan perempuan, tidak campur baur, ada taklim, ada apa, ada ilmu, ada macam-macam, ada tambahan-tambahannya. Nah, tapi bagi suami yang nggak mau bertikaf, sebenarnya itikaf itu lebih didorong pada kaum laki-laki ya, bukan yang ke masjid dan sebagainya. Tapi kalau suami belum sadar juga, disadarkanlah, bantulah sadar bahwa itikaf itu besar pahalanya. Sunnah Rasulullah 10 hari terakhir kita fokus kepada Allah. Di situ ada satu malam, malam Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Jadi orang yang bertikaf pasti dapat. Lailatul Qadar pasti dapat. Tapi orang yang bidik-bidik aja, kayak ngalong doang, atau tembak-tembak malam ganjil saja, kalau turunkan malam genap gimana? Nah, jadi kita ngikutin itikaf itu mulai dari malam 21 sampai hari terakhir Ramadan, atau pas kalau yang Abdul itu keluar bersamaan dengan orang takbiran pada Idul Fitri, tapi paling tidak sampai tenggelam matahari puasa hari terakhir 29 atau 30. Nah, sah nggak itikafnya? Ya sah lah, insya Allah. Apalagi setelah izin suami kan, insya Allah sah lah, insya Allah. Cuman suaminya nih kasihan nih, harus dinasihati nih. Nah, sama-sama dong cari Lailatul Qadarnya kan, jangan istri doang dapat, istri doang yang dapat pahala banyak, suaminya nggak dapat banyak kan, karena man amila sholihan min dzakarin au untha, siapa yang beramal soleh dari laki dan perempuan. Jadi memang tuntutan amal soleh itu pada laki-laki dan perempuan, tidak bisa diwakilkan ya. Diwakilkan istri aja lah, saya ngasih biaya aja lah, kata suami nggak bisa. Ngasih biaya ya kewajiban dia kan, tetap ada pahalanya. Tapi Lailatul Qadarnya yang dapat ya istrinya. Kemudian apa boleh kita baca di sholat dengan lihat mushaf? Sekarang sudah ada itu apa fatwa ulama, yaitu boleh kita baca di handphone atau di mushaf, nggak ada masalah ya. Selama itu sholat sunnah dan tidak mengganggu kekhusyuan kita. Karena kita nggak hafal Quran, kita ingin tahajud malam panjang bacaannya 1 juz atau setengah juz, ya kan, beberapa halaman. Nah itu. Nah sekarang nih saya pas lagi ini nih ya, saya akan meluncurkan produk TV untuk Quran salat, namanya Al-Imam itu. Akan muncul di Ramadan ini insya Allah. Jadi bisa berbentuk TV. Jadi nanti salat taruh TV di depan 19 inch. Itu pakai remote, ya pakai remote di tangan seperti pakai jam. Jadi kita tidak banyak diganggu oleh geser-geser halaman kan. Tinggal pencet, 1 kali pencet pindah di halaman gitu ya. Nah, tapi ada fitur-fitur lain juga di dalamnya, ada baca Quran dan untuk tahfiz dan untuk tahsin, ada belajar baca Quran, ada tadabbur, ada ayat per kata, ada video saya di 30 episode tentang keagungan Al-Qur'an, ada tajwid warna dan sebagainya, banyak fitur-fiturnya di situ. Tapi prinsipnya bisa dipakai untuk sholat seperti yang Ibu tanyakan itu, insya Allah Ta'ala. Nanti akan
Kalau brosurnya sudah selesai atau profilnya nanti akan saya kirim ke kontak lah insya Allah. Baik. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari Hanif Padang. Assalamualaikum Ustadz, Ana baru gabung. Pak Hanif. Mau bertanya Baik. tentang makna fitnah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 191 dan 193. Ya. Ana pernah dengar bahwa maknanya adalah kekufuran atau kemusyrikan. Itulah makanya lebih kejam dari pembunuhan ayat 191 dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah, bertauhid yang benar ayat 193. Apakah bisa diartikan demikian Ustadz? Soalnya di catatan dalam Al-Quran yang ada maknanya adalah kekacauan. Syukron Ustadz. Jadi fitnah dalam Al-Quran itu yang paling dominan artinya adalah semua bentuk kejahatan yang ditimpakan oleh orang kafir kepada kaum mukmin. Nah, itu ada ceritanya. Di zaman dahulu ada ceritanya. Ada ceritanya. Bahwa ada cerita, ingat nggak cerita Ashabul Ukhdud? Jadi ada Ashabul Ukhdud itu ada sekelompok pemuda dan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak mau ikut agama masyarakatnya, agama nenek moyangnya, agama penguasa di zaman itu agama musyrikan. Lalu mereka disiksa. Nah, disiksa itu caranya apa? Dikumpulkan, ditaruh di sebuah lapangan, ditonton oleh orang banyak, mereka dipanah. Ya. Targetnya itu apa? Target itu menyiksa kan? Target itu mereka menyiksa. Karena mereka alasannya kan apa? Karena mereka beriman, bertauhid, tapi tidak mau memusyrikkan, tidak mau menyekutukan Allah sebagaimana penguasa dan masyarakat ketika itu. Lalu dengan kekuasaan Allah nggak mempan, mereka dipanah nggak mempan, ditembakin nggak mempan kira-kira. Lalu mereka punya ide, kalau mau mempan ada syaratnya. Apa syaratnya? Dibaca Bismillah oleh algojo pembunuh mereka itu. Lalu mempan, matilah mereka karena berlumuran darah, karena tembus oleh panas segala macam. Tapi apa? Orang selapangan itu masuk Islam, meyakini kebenaran agama pemuda itu, Nah, ini ayat ini dijelaskan Allah dalam surah Al-Buruj ya. Wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Ya kan? Mereka tidak dendam kepada orang pemuda itu kecuali karena mereka beriman kepada Allah Maha Aziz dan Maha Terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang memiliki langit dan bumi, wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah menyaksikan segala sesuatu. Nah, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sebenarnya orang-orang yang menyiksa kaum mukmin laki-laki dan kaum mukmin perempuan. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak taubat, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Bagi mereka azab jahannam dan azab api yang membakar. Nah, itu cerita awal istilah fitnah itu ya. Jadi makna fitnah ya di dalam Al-Qur'an di sini juga ya sama dengan itu maknanya, yaitu orang-orang yang menyiksa umat Islam, orang-orang yang mengazab umat Islam seperti terjadi pada awal-awal Islam. Ada Bilal bin Rabah diazab, ada keluarga Yasir dan sebagainya. Dan termasuk juga mereka boikot umat Islam di Makkah 3 tahun sampai sahabat-sahabat tidak bisa makan ya, tidak bisa dagang, dan mereka boikot. Nah, itu memang salah satu bentuk serangan-serangan orang kafir kepada umat Islam. Makanya kalau fitnah dikatakan wal fitnah itu asyaddu minal qatl, kalau dibunuh kan sekali bunuh kan selesai kan, sakitnya hilang. Tapi kalau dengan cara memboikot ekonomi, cara menangkap, menyiksa mereka, nah itu kan lebih dahsyat dari pembunuhan. Nah, itu arti dasarnya dulu kata fitnah itu. Nah, adapun penafsiran seperti tadi kayaknya agak jauh dari konteksnya, kecuali jika ada dalil yang menguatkannya, artinya dalil hadisnya atau ayat lain pokoknya yang ditemukan nanti, barulah kita bisa menerimanya dengan baik ya. Tapi kalau tidak, kelihatannya jauh dari konteks kata fitnah dalam bahasa Al-Quran sendiri. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih atas jawabannya, Ustadz. Ini dikarenakan sudah pukul 21.00, mungkin bisa dilanjutkan pekan depan atau Ya, ingin pertama satu dilanjutkan pekan depan saja, Ustadz? depan. Kemudian juga bulan puasa nanti perlu kita admin nanya, cobalah admin sepakati dengan peserta. Kalau tahun lalu itu kita kan pagi kalau nggak silap ya, tadaburnya ya. Ya, kecuali Sabtu dan Ahad ya. Karena Sabtu dan Ahad itu sekarang saya ada materi khusus mastering program master Al-Quran Hadis. Itu ada kelas 1, ada kelas hari Sabtu, nah kelas hari Ahad itu dari jam 8.30 sampai zuhur. Nggak tahu nanti kalau Sabtu dan Ahad itu dibuat setelah asar atau apa. Ya. Kalau saya tidak ada kegiatan malamnya yang jauh ya. Nanti tolong didiskusikan admin dengan jamaah. Kita tadaburnya kalau berRamadan mau seperti tahun lalu pagi jam berapa kemarin ya? Katakanlah jam 9 pokoknya sampai jam 11 kita. Pada subuh. Tahun lalu kita pada subuh ya. Ya udah, tolong di. Iya, Ustaz. Iya, Ustadz. Ya cuma Sabtu Ahad itu subuh, khususnya Sabtu saya juga ada kegiatan. Nanti kita inilah. Dan tadabur kita nanti cuma sampai 10 menjelang 10 terakhir ya. 10 terakhir itu fokuslah pada itikaf, dan saya juga akan itikaf, tapi belum tahu di mana. Dan saya juga mengimbau jamaah sekalian untuk mari bagi yang ibu-ibu bagi yang bisa ya, tapi kalau bapak sangat dianjurkan itikaf itu fokus 10 terakhir itu. Nanti kita akan merasakan kebaikan untuk di dunia dan akhirat kita insya Allah. Oke, untuk sementara kita tutup dulu ya malam hari ini. Nanti kita sambung lagi pada hari. Nah makanya tolong semoga nanti Ramadan paling tidak 20 hari pertama kita masih bisa tetap tadabbur insya Allah. Baik, kan kita tutup sambil berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita. Allah tanamkan kecintaan Al-Quran dalam hati kita. Allah berikan kita kemudahan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dan Allah berikan bantuan kita untuk pertolongan untuk mewariskan Al-Quran pada anak cucu kita, sehingga mereka menjadi generasi Quran, generasi yang Allah sayangi, dan generasi yang Allah berikan kemenangan pada mereka insya Allah. Kita tutup membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah. Ustaz ilmunya.